Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia. Sebuah majelis yang lebih utama daripada salat-salat sunnah. Sebuah majelis yang orang-orang yang berada di dalamnya tidak akan pernah sengsara. Sebuah majelis yang Allah Subhanahu wa taala banggakan di tengah para malaikat-malaikatnya. Maka sungguh beruntung ketika ada seorang muslimah yang dia diberikan kemudahan untuk bisa duduk bersama di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu yang mulia. Dan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, maka mereka tidak akan sengsara selama-lamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsinya, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Merekalah orang-orang yang duduk di majelis ilmu, tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Kita tahu bahwa pada hari-hari ini sebagian kaum muslimin sedang persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Maka bagi kita yang belum mendapatkan peluang, kesempatan untuk melakukan ibadah tersebut, kita bisa mendaftarkan untuk melakukan ibadah umrah. Maka tepat kiranya kalau pada kesempatan kali ini kita belajar tentang fikih umrah yang merupakan salah satu pembahasan dari kitabul haji wal umrah ya. Silakan bagi yang punya buku fikih muslimah dibuka halaman 140. Sedangkan yang punya buku bimbingan haji dan umrah silakan dibuka halaman yang pertama dari buku tersebut ya. Baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Umrah dan haji merupakan amalan yang utama di dalam Islam dan diperbolehkan bagi seorang muslimah melakukan umrah sebelum dia melakukan haji. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ia berkata, "I'tamara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabla an yahujja." Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah sebelum beliau berhaji. Artinya bagi kita yang mendaftar haji reguler, yang mungkin menunggu 10, 15, bahkan mungkin lebih dari itu, 15 tahunan, maka kita bisa mendaftar atau melakukan ibadah umrah ya. Dan Nabi SAW pun dulu melakukan umrah sebelum beliau berhaji. Semasa Rasulullah SAW hidup sebagai seorang Nabi dan Rasul, telah diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, yang beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Maka di usia beliau yang 63 tahun itu, beliau tidak pernah melakukan umrah kecuali 4 kali setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah umrah Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Yang mana ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi untuk bisa melakukan umrah bersama para sahabatnya. Maka berangkatlah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 1.400 orang sahabatnya di bulan seperti bulan kita sekarang, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Beliau berangkat ke sana dan ternyata tertahan di Hudaybiyah sehingga keinginan umrah itu terhalang dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan tahallul di Hudaybiyah dan kemudian balik ke Madinah. Ini umrah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah umrah qada tahun setelah kejadian itu di bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah.
Karena ketika tertahan di Hudaybiyah, ada 4 perjanjian yang disepakati antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Mekah. Salah satunya, beliau tidak boleh melakukan umroh di tahun 6 Hijriah dan beliau diizinkan untuk umroh tahun depannya, tahun 7 Hijriah. Dan ini yang disebut dengan umroh qadha. Beliau berhasil umroh di tahun 7 Hijriah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah umroh Ji'ranah, yang juga dilakukan di bulan yang sama, di bulan Dzulqa'dah, tahun 8 Hijriah. Sehingga tepat kiranya kalau di bulan Dzulqa'dah ini kita sama-sama belajar umrah. Karena dulu 1445 tahun yang lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga melakukan umrah. Kemudian umrah yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi adalah umrah dan haji ketika Hajjatul Wada. Umrah bersama sekalian haji ketika Hajjatul Wada. Artinya beliau melakukan umrah dulu, kemudian melakukan haji, yaitu di bulan Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah. Jadi beliau umrahnya tahun 6 Hijriah, tahun 7 Hijriah, tahun 8 Hijriah, dan terakhir tahun 10 Hijriah. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Semakin besar pengorbanan yang dikeluarkan untuk umrah, maka akan semakin besar pula pahalanya. Kita tahu ketika Antunna itu memilih travel umrah dengan aneka ragam tawaran harga yang ada di sana, semoga hadis ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas perjalanan umrahnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innama ajraki fi umratiki ala qadra nafaqatiki." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya besarnya pahala umrahmu sesuai dengan kadar biaya yang engkau keluarkan untuk umrah itu. Sehingga kalau antunna punya rezeki yang longgar, punya uang yang banyak, maka silahkan mengambil perjalanan umrah yang harganya juga lumayan ya. Artinya semakin banyak yang kita keluarkan, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Umrah secara bahasa artinya berkunjung secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, umrah maksudnya adalah mengunjungi Makkah untuk beribadah dengan tata cara tertentu. Umrah ini memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan orang yang melakukan umrah, yang pertama adalah dia menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wafdullahi thalathatun." Tamu Allah itu ada 3. Al-ghazi, wal-hajju, wal-mu'tamir. Yang pertama adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhaji, dan orang yang berumrah. 3 orang ini menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memuliakan tamunya. Dalam salah satu sabda beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Maka bagaimana kiranya kalau yang mendapatkan tamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah akan memuliakan tamunya, akan memuliakan hamba-hambanya yang bertamu ke Baitullah Al-Haram tersebut. Kemudian yang kedua, keutamaan orang yang berumrah adalah permohonan-permohonannya akan dikabulkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillahi wal hajju wal mu'tamir wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum." Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhaji dan orang yang berumrah, mereka semua adalah tamu-tamu Allah. Maka Allah panggil mereka dan mereka pun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka berdoa meminta kepada Allah, maka fa'atahum, Allah akan kabulkan permintaan-permintaan mereka. Sehingga ketika antunna berangkat umrah,
Misalnya ada titipan doa dari saudara, dari tetangga, maka silakan dibaca semuanya. Baik itu secara umum di berbagai tempat di Masjidil Haram, atau di Masjid Nabawi, atau di tempat-tempat yang lainnya, semuanya adalah tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak yang membuktikan orang-orang yang mendapatkan permasalahan ketika di negaranya saat dia berangkat umroh, maka setahun setelahnya terwujud apa yang diinginkannya. Dia dikeluarkan dari berbagai masalah-masalah yang menghimpitnya melalui doa-doa yang dipanjatkan ketika umroh dijalankan. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah menghapuskan dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma." Umrah yang satu ke umrah berikutnya menjadi kafarah, penghapus dosa di antara keduanya. Ketika seorang berangkat umrah kemudian dia berangkat lagi, dosa-dosa di antara dua umrah ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada pahalanya, tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keempat, orang yang melakukan umrah akan dihilangkan dari kefakiran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Iringilah haji dengan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadid. Iringilah haji dengan umrah karena keduanya akan menghilangkan kefakiran sebagaimana dosa-dosa, akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana pandai besi menghilangkan karat besi, wadh-dhahab wal fiddah, demikian pula karat yang ada pada emas dan perak. Walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa jannah. Dan tidak ada balasan bagi orang-orang yang hajinya mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaulah misalnya ada seorang muslimah yang dia ragu kalau ini uangnya dibuat daftar umroh akan menipis rekeningnya, apakah dia berangkat atau tidak, maka bismillah dia hendaknya berangkat. Karena insya Allah setelah dia pulang dari umroh, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari kefakiran, akan digugurkan semua dosa dan kesalahan. Sehingga Allah akan mudahkan jalan rezekinya sepulang dari dia umroh. Meskipun dia harus menjaga niatnya, dia umroh adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan keutamaan salah satunya adalah dengan dijauhkan dari kefakiran. Kemudian keutamaan umroh yang kelima adalah jihad bagi para wanita. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada jihad bagi para wanita? Qala na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, ada jihad bagi wanita yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa itu? Al-hajju wal umrah, yaitu haji dan umrah. Sehingga haji dan umrah merupakan jihad bagi para wanita. Kemudian yang keenam, keutamaan umrah adalah umrah yang dilakukan di bulan Ramadan menyamai pahala haji. Ketika seorang melakukan umrah di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti berhaji. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i." Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu menyamai pahala haji atau bahkan pahala haji bersamaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga biasanya di bulan Ramadan itu sangat banyak sekali padat orang-orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh,
keutamaan orang yang melakukan umrah, jika dia meninggal dunia di ketika umrah itu, maka akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bainama rajulun waqifun bi Arafah. Ada seorang laki-laki yang sedang wukuf di Arafah. Idz waqa'a an rahilatihi fa waqasathu aw qala fa awqasathu. Maka tiba-tiba dia terjatuh dari tunggangannya, dari kendaraannya hingga patah tulangnya, hingga patah tulang lehernya, dan kemudian dia meninggal dunia. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ighsilhu bima'in wa sidrin." Mandikanlah dia dengan air daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaini. Dan kafanilah dia dengan 2 lembar pakaiannya. Wala tuhannituhu wala tuhammiruhu ra'sahu. Janganlah memberikan pengawet kepadanya dan jangan ditutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Ya, jadi ketika seorang meninggal dalam prosesi haji ataupun dalam prosesi umrah, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Baik, ada 7 keutamaan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk melakukan haji dan umrah. Kita murojaah dulu apa saja 7 keutamaan orang yang melakukan umrah. Menjadi tamu Allah. Menjadi tamu Allah. Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yang kedua, permohonannya akan dikabulkan. Permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Masya Allah. Yang keempat, Hilangkan kefakiran. hilangkan kefakirannya. Nah, Masya Allah. Yang kelima, Jihad bagi wanita, para wanita. Nah, yang keenam, Umroh yang dilakukan di bulan Ramadan menyamai pahalanya pada haji. Yang ketujuh, jika dia meninggal ketika maka akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Taib, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dimudahkan untuk melakukan umrah dan haji karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, sekarang kita masuk pada hukum umrah. Hukum umrah adalah sunnah. Ini pendapatnya Abu Hanifah, Al-Imam Malik, dan Asy-Syafi'i. Jadi pendapat jumhur, hukum umrah itu sunnah, ya, dianjurkan. Dan ini pendapat pula yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sehingga hendaknya seorang muslim dan muslimah melakukan umrah meskipun sekali dalam seumur hidup. Ya, meskipun sunnah, dia berusaha untuk melakukannya paling tidak sekali dalam seumur hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang waktunya, kapan seorang bisa melakukan umrah? Umrah bisa dilakukan kapan saja. Berbeda dengan haji, ya, dilakukan di musim-musim haji, terutama dimulai dari tanggal 8 Dzul Hijjah sampai tanggal 13 yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Adapun umrah ini, dia waktunya lebih longgar, dia bisa dilakukan kapan saja, dan yang paling utama adalah dilakukan di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna umratan fihi ta'dilu hajjatan." Sesungguhnya umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu sebanding dengan pahala haji. Ya, jadi secara umum boleh dilakukan kapanpun, tapi yang paling utama adalah ketika dilakukan di bulan Ramadan. Baik, sekarang kita akan bahas tentang rukun umrah, ya. Ada rukun umrah, ada wajib umrah. Supaya kita tahu konsekuensi hukum ketika amalan itu ditinggalkan. Baik, kita ulang dulu tentang definisi rukun dan wajib, ya.
Rukun umrah adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah umrah yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya walaupun dengan dam. Jadi dikatakan rukun ini harus ada dalam umrah, tidak bisa diganti meskipun dengan dam. Dan dia jika ditinggalkan rukun tadi, maka umrohnya tidak sah. Maka umrohnya tidak sah. Sehingga hati-hati, jangan sampai antum yang sudah mengeluarkan biaya besar, berangkat umroh ya 9 hari, 15 hari, ternyata naudzubillah qadarullah ternyata tidak sah. Naudzubillah min dzalik. Dan rukun umroh hanya ada 3. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, dan yang ketiga sa'i. Ya, hanya 3 ini saja harus ada ihram, tawaf, dan sa'i. Insyaallah kita bahas lebih detail pada pembahasan setelah ini. Baik. Kalaulah rukun itu harus ada, tidak bisa diganti meskipun dengan dam, berbeda dengan wajib umrah. Wajib umrah adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah umrah, namun jika tidak dikerjakan, umrohnya tetap sah, tapi dia terkena dam, terkena denda. Apa itu dam? Dam adalah dilakukan karena meninggalkan wajib umroh atau haji dengan menyembelih seekor kambing, lalu disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin di Haram Mekah, dan orang yang terkena dam tidak boleh memakan sedikit pun dari daging kambing dam tersebut. Jadi dam adalah denda. Dan wajib umroh hanya ada 2 ya. Jika ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur syar'i, maka dia dosa, tapi sah umrohnya. Tapi jika tidak, maka dia tidak berdosa. Tapi dia terkena dam. Apa itu? Yaitu wajib umroh adalah ihram dari miqat. Ihramnya rukun, pas di miqatnya atau ihramnya dari miqat itu adalah wajib haji. Kemudian yang kedua adalah tahallul. Jadi ada 2 wajib haji. Coba kita ulang dulu akhwati fillah. Wajib umrah ya. Ada 2 ya. Wajib umrah adalah ihram dari miqat dan juga tahallul. Taib. Coba kita ulang dulu akhwati fillah, rukun dan wajib haji. Rukun dan wajib umrah ya. Rukun umrah ada 3, wajib umrah ada 2. Baik, rukun umrah yang pertama apa saja? Ihram. Ihram, Tawaf. tawaf, Sa'i. dan Sa'i. sa'i. Ini tidak bisa diganti meskipun dengan dam. Naam. Kemudian ada wajib umrah. Yang pertama, Ihram Ihram dari miqat. tahallul. Dan yang kedua, tahallul. Seandainya seorang ini tidak melakukan ini, maka umrohnya sah. Tapi terkena dam. Ya, terkena dam. Kalau ditanya akhwati fillah, apa sih dam itu? Ada dam, ada hadyu ya. Berbeda. Apa itu dam itu akhwati fillah? Dam adalah menyembelih seekor kambing. Itu adalah denda. Iya. Dan Menyembelih disedekahkan seekor jadi kambing. fakir miskin yang ada di Mekah. Ada fakir miskin. Ya, dan orang yang terkena dam tidak boleh memakan sedikit pun daging sembelihan. Daging sembelihan. Nah, ya, dam itu bahasa mudanya adalah denda begitu ya. Taib. Ketika seorang ini berihram, ya, ihram itu niat sebenarnya, niat umroh atau niat haji. Ketika dia sudah berihram, maka terkena larangan-larangan ihram. Jadi ketika sudah ihram, maka ada beberapa larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Yang pertama adalah terlarang mencukur rambut dan memotong kuku. Hati-hati ketika sudah ihram, di kereta, misalnya kereta Haromen Express, sudah ihram umroh, maka tidak boleh mencukur rambut dan memotong kuku. Dilarang mencukur semua rambut yang ada di badan. Baik itu rambut kepala, baik itu kalau laki-laki kumis, ya, bulu ketiak, kemaluan, semuanya. Pokoknya rambut tidak boleh dipotong. Namun jika seorang tidak sengaja, ya, kemudian rambutnya rontok, ya, karena tidak sengaja, maka tidak mengapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah."
Janganlah kalian mencukur rambut kepala kalian sampai sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Dan Ibnul Munzir rahimahullahu taala menyebutkan ijma ulama tentang dilarangnya memotong kuku bagi orang yang telah berihram. Dan sampai ketika sudah ihram kemudian potong kuku di kereta atau di bis maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah memakai wangi-wangian. Laki-laki maupun wanita ketika sudah ihram maka dia dilarang menggunakan wangi-wangian, baik itu di badan atau di pakaiannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala talbasu minathyabi syai'an massahu za'faran walal waras ya. Janganlah memakai pakaian yang diolesi za'faran dan juga waras ya. Artinya tidak boleh memakai wangi-wangian. Nah, biasanya ya kita tahu kan kalau berangkatnya dari Madinah, maka ihram itu ketika di kereta Haramain Express. Kereta Haramain itu perjalanan sekitar 2 jam ya. Sekitar 2 jaman, begitu kereta berangkat, maka sudah ihram ya. Karena kalau menunggu sampai di mikot, khawatir lewat sehingga kena dam begitu. Karena kecepatan kereta Haramain itu sekitar 500 km per jam. Nah, ketika di kereta yang 2 jam itu, kadang-kadang ada jamaah yang lupa saat di kamar mandi cuci tangannya pakai sabun yang baunya wangi. Nah, maka ini hati-hati. Karena di kereta itu tidak semuanya umroh. Ada orang yang memang berangkat dari Madinah ke Mekah dan semisalnya. Jadi tidak semuanya umroh. Artinya kereta umum salah satunya adalah membawa jamaah umroh atau jamaah haji. Intinya ketika sudah ihram maka jangan menggunakan wangi-wangian. Dan biasanya pula misalnya berangkatnya itu sore ya, ba'da asar, maka nyampe sana itu dengan perjalanannya ya, nyampe hotel biasanya menjelang isya ya. Masjidil Haram itu biasanya isya. Nah, ketika itu kan makan dulu, makan malam. Nah, ini hati-hati juga. Jangan sampai masuk hotel kemudian mandi pakai sabun ya atau pakai sampo, maka dihindari. Intinya ingat tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Baik, kemudian yang ketiga adalah bagi laki-laki tidak diperbolehkan untuk mengenakan penutup kepala dan pakaian yang berjahit. Ini khusus bagi laki-laki. Bagi laki-laki tidak boleh menggunakan penutup kepala yang menempel dengan kepala. Seperti peci, surban, ya, topi, dan semisalnya. Tapi kalau tidak menempel maka diperbolehkan. Misalnya karena panas ya, tawafnya mungkin siang hari pakai payung, maka boleh. Atau dia berteduh ya di bawah pohon ketika mau berangkat umroh, sudah ihram, maka ini juga boleh. Atau di dalam kemah ya, atau dalam mobil ya. Maka karena tidak menempel ya, perjalanan kan pakai mobil ya, pakai kereta, pakai bis, maka ini tidak mengapa. Ini diperbolehkan. Demikian pula laki-laki juga tidak boleh menggunakan pakaian jahitan yang membentuk badan ya. Artinya pakaian yang membentuk badan begitu, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau tidak membentuk badan maka boleh ya, seperti sabuk ya. Itu boleh, jam tangan, kacamata, ini semuanya boleh ya. Tapi kalau pakaian jahitan maksudnya itu tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian yang keempat adalah bagi wanita tidak diperbolehkan menggunakan cadar dan kaos tangan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tantaqibil mar'atul muhrimah wa la talbisil quffazan. Janganlah wanita yang sedang ihram menggunakan cadar dan sarung tangan. Jadi hati-hati, sarung tangan nggak boleh dipakai, sama tidak boleh pakai cadar. Namun diperbolehkan seorang wanita ini menggunakan penutup wajah untuk dengan mengulurkan jilbabnya ketika ada orang yang lewat di hadapannya, atau menggunakan syal ya, karena kalau megangin terus lelah biasanya, karena umroh itu sekitar 3-4 jaman kalau lancar prosesnya. Nah, supaya tidak lelah maka membeli sehelai kain syal ya, jadi
cemiti di belakang, kemudian ditutupkan ke depan. Sehingga nggak kelihatan wajahnya. Dan itu bukan cadar. Kalau cadar kan biasanya diikat ya. Intinya diperbolehkan selama tidak diikat ya. Sehingga ketika ada laki-laki yang lewat, maka tetap dia tidak kelihatan wajahnya. Kemudian yang kelima adalah tidak boleh melamar dan melakukan akad nikah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wala yunkahu wala yakhtubu. Orang yang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh melamar. Ya. Jadi harus hati-hati, di sana niatnya ibadah. Dan di sana itu ya namanya tempat yang padat ya. Jadi laki-laki, perempuan semuanya jadi satu di sana. Sehingga harus hati-hati, jangan sampai terjerumus pada fitnah ya. Baik, kemudian yang keenam adalah yang terlarang melakukan jima dan hal-hal yang dapat mendorong jima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji adalah pada bulan-bulan yang dimaklumi. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika seorang ini berhaji, maka janganlah dia rafath ya. Rafath adalah kata-kata yang mengarah kepada jima, kemudian berbuat kefasikan, berbantah-bantahan, ribut ya. Karena mungkin kursinya direbut orang ya, dia ribut, maka ditinggalkan seperti ini. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh rafath, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang fasik, kata-kata yang kotor, dan tidak boleh dia berbantah-bantahan. Dikatakan pula oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, la yaqrabu imra'atahu hatta yatufa baina Safa wal Marwah. Janganlah seorang mendekati istrinya hingga dia melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, kalau dia sudah sa'i, apalagi tahallul, ya, maka dia sudah halal gitu. Tapi kalau sebelum itu jangan dia mendekati istrinya. Artinya isyarat tidak boleh melakukan jima. Baik, kemudian yang ketujuh adalah dilarang untuk memotong pepohonan dan mengambil barang temuan di tanah haram. Jadi jangan sampai ya tangannya iseng motong-motong tumbuhan ya, tidak boleh. Atau dia menemukan barang ya, maka ini hati-hati. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Mekah, beliau mengatakan, Inna hadzal balada harramahu Allahu yauma khalaqa samawati wal arda, fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Sungguhnya negeri ini telah Allah haramkan, artinya dimuliakan ketika diciptakan langit dan bumi. Negeri ini haram dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Wa innahu la yahillal qitalu fihi li ahadin qabli. Maka diharamkan peperangan di negeri tersebut kecuali illa walam yahilla li illa sa'atan min nahar. Ya, kecuali saat di siang hari, yaitu ketika Fathu Mekah. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Dan negeri ini haram, mulia sampai hari kiamat. La yughbadu syaukuhu. Tidak boleh diambil, tidak boleh dicabut duri-durinya. Wala yunaffaru sayduhu. Tidak boleh diburu ya hewan-hewan buruannya. Wala yaltaqitu luqmatahu. Tidak boleh diambil barang temuannya. Illa man arafaha wala yukhtala khalaha. Kecuali orang yang ingin mengumumkan barang tersebut. Faqala Al-Abbas mengatakan, Ya Rasulullah illal idhkir. Kecuali idhkir, fa innahu liqainihim libuyutihim. Kecuali idhkir, wahai Rasulullah, karena itu adalah rumput yang digunakan untuk lahat kuburan dan juga penutup atap rumah sahabat. Maka Rasul mengatakan illal idhkir, kecuali rumput idhkir. Kemudian yang terakhir adalah berburu binatang darat dan menunjukkan binatang yang akan diburu. Jadi nggak boleh berburu binatang di sana. Dan ini ijma para ulama tentang haramnya berburu di tanah haram.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarati wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun." Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Kemudian Allah menyebutkan wa hurrima 'alaikum saydul barri, dan diharamkan atas kalian menangkap buruan binatang darat selama kalian sedang ihram. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kepadanya kalian akan dikumpulkan. Baik, kita ulang dulu akhwati fillah. Ada 6 larangan ihram ya. Baik itu ihram haji maupun umrah. Baik, apa yang pertama akhwati fillah? Tidak boleh mencukur rambut. Tidak boleh mencukur rambut dan kuku. Nah, yang kedua, Memotong kuku. Memakai tidak boleh wangi-wangian memakai baik di wangi-wangian. badan maupun di Nah, pakaian. baik, Masya Allah. Yang ketiga, kalau bagi laki-laki, Bagi laki-laki tidak boleh boleh menutup menggunakan kepala dan penutup pakaian kepala berjahit. dan Yang pakaian berjahit. menempel. berjahit. Yang keempat, Bagi wanita tidak boleh memakai boleh cadar dan memakai kaos cadar tangan. dan menggunakan kaos tangan. Solusinya Kaos tangan. bagi yang multazimah dengan cadar bagaimana? Menggunakan syal Memakai Menggunakan syal. syal ya, jadi kain Pakai kain yang tipis gitu ya. Nah, untuk ya, menutup pakai wajah. peniti. wajahnya. Taib, luar biasa. Yang kelima, Tidak boleh melamar boleh dan melamar akad dan nikah. melakukan akad Menikah nikah. atau Yang keenam, menikahkan. Tidak boleh tidak boleh menyaksikan melakukan jima. jima dan hal-hal yang mendorong kepada dan jima. mufat. Yang ketujuh, Dilarang tidak memotong boleh memotong pepohonan pepohonan dan dan memungut barang temuan. haram. Ya, hati-hati. Masjidil Haram. Siap. Taib. Yang kedelapan, Berburu binatang. tidak boleh darat. berburu binatang darat ya. Baik, Masya Allah. Baik, yang terakhir akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang konsekuensi ketika seorang melanggar larangan ihram. Jadi ada 8 itu. Apa sih konsekuensinya ketika dilanggar? Nah, supaya kita tahu. Taib, yang pertama ya, jika seorang ini melanggar larangan ihram, maka kondisinya terbagi menjadi 3 pembagian. Ada 3 tafsirnya, 3 perinciannya. Yang pertama, seorang yang melakukan larangan itu tanpa uzur. Jadi dia melanggar larangan itu tanpa uzur, maka dia berdosa dan dia terkena fidyah. Ada hadyu, ada dam, ada lagi istilah baru fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah karena melanggar hal-hal yang terlarang di dalam ihram. Nanti dibahas fidyah itu apa. Jadi kalau yang masalahnya adalah melanggar larang ihram, kenanya bukan dam, tapi fidyah namanya. Nanti fidyah dirinci lagi. Berbeda. Jadi ada hadyu yang disembelih, terutama bagi haji yang tamatu dan yang qiran. Kemudian ada dam yang melanggar atau meninggalkan wajib haji. Ada lagi fidyah yang melanggar larangan ihram. Taib, kalau sengaja maka dia berdosa dan kena fidyah. Kemudian yang kedua, seorang yang melakukan larangan ihram itu karena hajah, ya. Seperti misalnya dia memotong rambut karena ada yang sakit, ya, terpaksa dipotong. Maka ini boleh tapi tetap kena fidyah. Boleh tapi tetap kena fidyah. Artinya dia tidak berdosa begitu. Kemudian yang ketiga adalah seorang melakukan larangan tersebut karena lupa atau karena tidak tahu atau bahkan dipaksa. Maka dia tidak berdosa dan tidak membayar fidyah. Biasanya jamaah-jamaah yang baru berangkat sekali umroh itu berpeluang tergelincir dalam kesalahan-kesalahan ini. Apakah itu lupa pakai kaos tangan, apakah itu di kamar mandi itu cuci tangan pakai sabun yang wangi, ketika di hotel mandi pakai sabun wangi dan semisalnya. Maka poin ketiga ini masuk. Kalau memang dia lupa, tidak tahu bahkan karena nggak ikut manasik waktu sebelum keberangkatan, intinya seperti itu, maka dia tidak berdosa dan tidak terkena fidyah. Dia cukup memperbanyak istighfar supaya umrohnya pahalanya sempurna. Baik. Sekarang ini rinciannya ya. Setelah kita tahu kalau dia sengaja dosa dan kena fidyah,
Kalau dia tidak sengaja, tidak dosa, tetap kena fidyah. Kalau tidak tahu, tidak dosa, dan tidak terkena fidyah. Tidak tahu atau tidak sengaja. Baik, sekarang kita rinci dari yang 8 itu, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Jika yang dilanggar adalah mencabut rambut, menggunting kuku, memakai wangi-wangian, bercumbu dengan syahwat, mengenakan pakaian berjahit bagi laki-laki, menutup kepala bagi laki-laki, menggunakan cadar bagi wanita, menggunakan kaos tangan bagi wanita, kesalahan-kesalahan semacam ini, maka fidyahnya memilih salah satu dari 3 fidyah berikut. Jadi fidyah itu gak cuma satu. Beda dengan dam, beda dengan hadyu. Jadi kalau kesalahannya tadi itu mencabut rambut, mencukur rambut, ya menggunting kuku, pakai wangi-wangian, pakai cadar, pakai kaos tangan ya, maka dia pilih salah satu fidyah berikut. Apa pilihan fidyahnya? Yang pertama, menyembelih seekor kambing untuk dibagikan kepada fakir miskin dan dia tidak boleh memakannya sedikit pun. Hati-hati Bu, suaminya ya, kadang-kadang karena tidak tahu ya, karena mungkin lupa atau bagaimana, setelah selesai sa'i kan ngantri di potong rambut ya, di tahallul. Ada sebagian jamaah itu karena lelah dia ke hotel. Ke hotel, kemudian lepas baju ihram, ganti pakaian berjahit. Nah, ini kena fidyah ya, kena fidyah karena dia nggak boleh pakai berjahit, ternyata pakai pakaian berjahit. Intinya terkena fidyah. Dan fidyahnya salah satunya pertama adalah menyembelih seekor kambing. Ya, biasanya ketika di travel sudah ada yang bagian untuk membayarkan fidyah ya. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah pilihannya memberi makan 6 orang miskin. Masing-masing dengan setengah sok sekitar 1,25 kg. Ya. Itu pilihan kedua. Atau kalau tidak bisa, maka berpuasa 3 hari. Jadi bisa menyembelih seekor kambing, memberi makan 6 orang miskin, dan atau berpuasa 3 hari. Jadi pilih salah satu. Apabila yang dilanggar tadi yang kita sebutkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Jika di antara kalian ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia mencukur, karena dia tidak boleh ya, maka wajib baginya fidyah, yaitu berpuasa, sedekah atau menyembelih. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah jika larangan yang dilanggar itu adalah melakukan pernikahan, ketika ihram dia nikah, maka hukumnya haram dan tidak ada fidyah. Karena ini nggak boleh ini. Jangankan begitu, pakai wangi-wangian aja nggak boleh, apalagi sampai nikah. Maka nggak ada fidyah. Ya, artinya karena saking besarnya kesalahan yang dilakukan. Kemudian kalau yang dilakukan adalah jima, dan ini adalah larangan terbesar, maka jika melakukannya sebelum tahallul awal kalau dalam masalah haji, maka dia terkena 5 konsekuensi. Dosa, hajinya batal, dia wajib menyempurnakan haji, dan kok meskipun dia sudah batal ya harus diteruskan proses hajinya, dia wajib mengqadha tahun depan, dan dia membayar fidyah dengan seekor onta yang disembelih ketika haji qadha di tahun berikutnya. Jadi jangan sampai, hati-hati. Jangan sampai melakukan yang seperti ini. Baik. Kemudian kalau yang dilanggar adalah membunuh binatang buruan darat, hukumnya haram. Dan dia terkena denda jika membunuhnya dengan sengaja. Ya. Denda tersebut dilakukan kapanpun karena tidak ada batasannya. Adapun dendanya, dia pilih salah satu, menyembelih binatang yang serupa dengan buruan yang disembelih, lalu disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram, memperkirakan harga binatang tersebut, kemudian dia menyedekahkan makanan untuk fakir miskin dengan nilai itu, dan tidak boleh dia bersedekah dalam bentuk uang, harus makanan, atau dia berpuasa untuk setiap moodnya diganti dengan 1 hari puasa. Ya. Ini pilihan kalau orang itu membunuh binatang buruannya. Baik, jika pemburuan dilakukan oleh sekelompok orang, maka mereka hanya berkewajiban membayar
satu denda saja. Jadi mereka berpatungan bayar satu. Namun jika mereka memilih berpuasa, masing-masing mereka harus berpuasa dalam jumlah hari yang sama, tidak bisa dibagi-bagi. Jika orang yang sedang ikhram tidak diperbolehkan untuk memakan binatang buruan dengan sengaja yang dia buru untuk diberikan kepada orang yang ikhram. Jadi nggak boleh orang memburu kemudian diberikan kepadanya. Diperbolehkan membunuh binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Misalnya di sana ya, naudzubillah min dzalik, ada binatang-binatang yang disyaratkan untuk dibunuh. Misalnya kalajengking ya, tikus ya, tokek, cicak, ular, lalat, nyamuk ya. Maka ini boleh ya. Misalnya di hotel ada nyamuk dipukul, maka tidak kena dam ya. Dan semisalnya. Ini akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, tentang tata cara atau tentang muqaddimah di umroh. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Nah, kembalikan ke moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Baik, dipersilakan bagi para akhwat yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz dapat bertanya secara langsung dengan raise hand. Silakan Bismillah. Ibu Sita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sita dari mana, Bu? Bandung, Ustadz. Oh, dari Bandung. Mungkin bisa dilengkapi, Bu, Iya. supaya memudahkan moderator. Nah, tafadhali. Iya, baik. Iya Ustadz, ada beberapa pertanyaan nih Ustadz, karena kan insya Allah ya, semoga Allah mudahkan nih, emang ada rencana mau umroh nih Ustadz. Sahalallah umrohki. Semoga lancar umrohnya Bu Sita. Amin, 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 Allahumma amin. Nah, yang mau ditanyakan itu ya Ustadz nih, kan Ana nih sama keluarga nih Ustadz, anak-anak cewek 2 gitu ya, udah pada balik kan Ustadz. Nih kalau misalnya ya nauzubillah min dzalik ya waliyadzubillah, qadarullah ternyata ketika lagi perjalanan ke Mekah untuk umroh tuh entah salah satu atau ya pokoknya kami yang wanita-wanita nih head gitu Ustadz, tiba-tiba sampai kami bertolak dari Mekah itu headnya belum berhenti sehingga tidak bisa tawaf. Itu berarti umrohnya nggak sah ya Ustadz? Itu Baik. gimana untuk penggantinya? Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari Bandung ya, tentang bagaimana ketika orang umroh kemudian dia sedang haid ya. Baik, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan akhwati fillah dalam masalah ini ya. Yang pertama, kalau memang sudah diprediksikan bahwa hari-hari itu adalah hari-hari haid, maka sebaiknya meminum pil penunda haid. Jadi kalau belum haid atau sudah mulai ada flek-flek ya, itu segera minum. Segera minum, karena memang umroh ini nggak lama ya, cuma 3-4 jam selesai. Setelah itu berhenti minumnya. Yang penting ditahan, jangan sampai keluar kalau memang bisa ditahan. Dan ini diperbolehkan sebagaimana fatwa dari para ulama kita, diantaranya adalah Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau mengatakan tidak mengapa seorang wanita menggunakan pil atau semacamnya yang dapat menahan datangnya haid. Jika hal tersebut tidak membahayakan kesehatannya, apabila ia menggunakan dan haidnya pun tertahan, artinya tidak keluar, maka ia boleh puasa, boleh sholat, boleh tawaf, dan semua itu sah sebagaimana orang yang suci ya. Ini kalau memang kondisinya bisa ditahan haidnya. Jadi kelihatan sudah mulai muncul flek, segera minum pil penunda haid. Tapi bagaimana kiranya kalau sudah terlanjur keluar haidnya? Maka ada beberapa pilihan. Yang pertama, kalau berangkatnya dari Madinah ya, dan itu yang sering jamaah umroh, jadi dari Indonesia, nanti flight turunnya di Madinah, dan haid begitu ya, sudah terlanjur haid, tidak bisa lagi ditahan. Maka pilihannya, satu, dia ketika ihram, jadi kan berangkat dari Madinah ke Mekah pakai kereta Haramain biasanya. Sore pada asar berangkat, nyampe sana Isya biasanya. Nah, pilihan pertama, dia ihram dari kereta itu. Jadi kereta berjalan sudah niat ihram. Nah, insya Allah bacaannya di pekan atau di pertemuan berikutnya ya. Intinya dia ihram niat umroh. Kemudian dia tidak melakukan tawaf. Jadi setelah nyampe sana,
dia tetap dalam kondisi ihram, ya dia talbiyah seperti biasa. Yang jelas dia tidak tawaf dan juga tidak sa'i. Tidak tawaf dan tidak sa'i. Intinya dia ihram, kemudian sampai di hotel istirahat. Kemudian ditunggu sampai haidnya selesai. Begitu. Setelah selesai dia melakukan tawaf, sa'i, tahallul di hotel lagi dengan potong rambut. Baik, ini pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, dia tidak ihram. Karena kalau yang pertama itu, selama dia ihram sampai tahallul terkena 8 larangan tadi itu. Nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai cadar, seterusnya. Itu melekat larangan itu. Selama ihram sampai tahallul. Kan berat. Maka pilihan kedua, dia tidak ihram. Jadi lewat kereta tidak ihram. Nanti ketika sudah sampai hotel, dia biasa, dia tidak niat ihram. Dia keluar ke Tan'im. Tan'im itu mikot terdekat dari Mekah. Jadi ke Tan'im, dia di sana naik taksi, kemudian dia ihram dari situ, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram untuk melakukan prosesi umroh, tawaf, kemudian sa'i, tahallul. Begitu. Ini peluang yang kedua. Peluang yang ketiga, ini kalau haidnya selesai ya, jadi tunggu sampai selesai, kemudian setelah selesai dia ihram ke Tan'im, kemudian balik ke Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Kalau haidnya berhenti. Thayyib. Bagaimana kalau kiranya haidnya tidak berhenti? Apalagi itu masih awal-awal gitu misalnya. Intinya nggak berhenti. Maka tadi cara yang ketiga itu, dia menggunakan pembalut, kemudian dia ke Tan'im, lalu dia tawaf, meskipun dalam kondisi haid, tapi dengan menggunakan pembalut, kemudian dia sa'i, lalu dia tahallul. Dan ini diperbolehkan karena kondisinya darurat. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ketika seorang itu kondisi haid, maka dia boleh melakukan tawaf, karena kondisi tadi ya, dia tawaf dalam kondisi dia tahan darah haidnya, kemudian dia sa'i. Karena kalau sa'i ini lebih bebas ya, kalau yang tawaf kan agak berat. Itu Bisita, ada beberapa pilihan ketika terbentur atau dalam kondisi yang haid ketika umrah. Berarti tetap bisa sa'i dan tahallul, hanya tawaf yang nggak bisa ya Ustadz ya ketika Iya, haid itu cuman ya. karena di umrah ini kan sederhana Bu amalannya Bu, hanya ihram, tawaf, sa'i. Artinya sebaiknya tidak dibalik Bu. Jadi tidak sa'i dulu, kemudian tawaf. Enaknya sekalian aja tawaf kemudian sa'i. Kalau sa'i ini boleh, kondisi batal pun boleh. Kalau tawaf kan tidak boleh. Nah, cuman tetap prosesi sa'i itu setelah umroh nanti. Setelah tawaf maksudnya. Prosesi sa'i Iya, iya. setelah tawaf. Begitu. Tapi umrohnya tetap sah tuh Ustadz, walaupun nggak tawaf Ustadz. Tuh, kalau nggak tawaf nggak bisa Bu. Jadi kan dia ihram. Kan dapat pilihan tadi Bu. Jadi dia dari awal sudah ihram. Ketika di kereta. Sampai nunggu selesai. Selesai haidnya maksudnya. Begitu selesai haid, maka dia tawaf, sa'i, tahallul. Selesai. Atau kan ini kan dia nahan itu. Nahan selama di hotel kan nahan beberapa hari. Dengan kondisi ihram. Kan agak rentan. Rentan melakukan pelanggaran begitu. Pilihan kedua, dia tidak ihram. Ketika di kereta nggak ihram Bu. Nanti dia setelah di hotel sudah bersih, dia ke Tan'im. Keluar dari tanah haram ke Tan'im, niat ihram. Dia tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Atau kondisi yang ketiga, dia dalam kondisi haid, masih haid ini Bu. Jadi dia tidak ihram ketika di kereta, dia di haid di hotel, dia keluar ke Tan'im, dia tawaf, haid itu, tapi pakai pembalut, kemudian sa'i, tahallul, selesai. Sah tawafnya. Sah umrohnya. Berarti walaupun dalam keadaan haid dia tetap bisa tawaf ya Ustadz ya dengan pembalut tadi Iya, ya. tapi darurat. Itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Iya, seperti itu. Taib Ustadz. Ya. Terus ini Ustadz kan namanya juga anak remaja ya Ustadz, mungkin secara misalnya seumpamanya nih Ustadz menemukan barang yang berharga seperti HP atau dompet gitu kan. Itu gimana ya Ustadz? Apa yang kita lakukan Ustadz kalau itu punya orang kita temukan itu kan, karena itu kan harus diselamatkan gitu Ustadz. Kita memberikannya ke orang apa gimana Ustadz? Kalau memang nanti mau diumumkan ya, atau misalnya ada ID ya, ada ID-nya, maka silahkan Bu.
Misalnya ada kebetulan ada dompet dan ada KTP-nya, dan kebetulan misalnya KTP-nya orang yang sedaerah dengan Antuna misalnya, intinya bisa dikontak lah, ya silakan. Tapi kalau enggak, biarin saja. Insya Allah akan ada yang diambil oleh pemiliknya sendiri, insya Allah. Nyari, kemudian ditemukan. Ya, seperti itu. Oh, jadi nggak usah diambil. Nggak usah Nggak diambil usah. sama sekali Insya ya Allah Ustadz ya. aman di sana, insya Allah ya. Baik. Iya, iya Ada lagi? Ustadz. Satu lagi Masih? Ustadz, apanya Nah, tafadhali. ada titipan. Jadi gini Ustadz, kalau misalnya nih wanita secara materi mampu banget ya untuk umroh, tapi tidak punya mahram sama sekali tuh Ustadz, gimana ya Ustadz? Iya, ketika dia mampu tapi nggak ada mahram untuk berangkat ya. Sebaiknya dia Sama tidak sekali nggak ada berangkat. mahram. Ya, sebaiknya dia tidak berangkat. Tapi kalaulah dia berangkat, maka umrohnya sah, tapi dia berdosa karena dia berangkatnya tanpa mahram. Gitu. Seperti itu Bu Sita. Berarti baik Ustadz. Nah, Syukran jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu wajazakumullah fikum. khairan wa fikunna barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Umu Amar dari USA. Nah, tafadhali Ummu Amar. Silakan Ummu Amar. Ya, sepertinya suaranya belum terdengar ya, Ummu Amar. Bisa terdengar, Ustadz? Iya, alhamdulillah. Silakan, Oh tafadhali. iya. Ya, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Yang ingin ditanyakan Ustadz, tadi Jazakumullah menjelaskan khairan. tentang biaya semakin besar yang dikeluarkan, pahalanya juga semakin besar. Nah, Apakah bila mampu Ustadz, misalnya kita mampu untuk memilih travel yang terbaik atau fasilitas yang terbaik untuk umrah, jadi yang termahal misalnya. Kemudian kita beli mukena atau perlengkapan ihram yang termahal, makanan yang termahal, dan yang lain-lainnya Ustadz. iya, Maksudnya membahagiakan diri memilih yang terbaik iya, dan pastinya konsekuensinya yang termahal. Apakah iya. boleh yang seperti itu Ustadz? Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya, dari USA ya. Iya, secara umum, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW kepada istri beliau, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bersabda, "Innama ajraki fi umratiki ala qadra nafaqatiki." Sesungguhnya pahala umrohmu itu sesuai dengan kadar besarnya biaya yang engkau keluarkan. Dan sebenarnya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semakin besar biaya yang dikeluarkan, semakin nyaman ketika umroh. Ya, bisa dapat hotel yang bintang 5, bahkan bintang 5 yang terbaik, yang dekat dengan Masjidil Haram ya, nggak sampai sekian kilometer, nggak pakai shuttle. Kemudian ketika tawaf sa'i pun bisa pakai kendaraan ya, pakai skuter ya. Ala kulihal, yang jelas semakin mahal, semakin nyaman sebenarnya. Kalau potong rambut bagi laki-laki pun ya di barbershop yang di tempat yang lumayan ya, bukan yang pinggir jalan begitu. Intinya ala kulihal, ketika semakin banyak maka semakin nyaman dan semakin besar pahalanya. Memang sih konsekuensinya semakin agak dalam ketika ngerogoh kantongnya gitu ya, karena uangnya banyak ya. Wallahu taala alam. Diperbolehkan Ustadz, Ummu Masya Amar. Allah. Naam. Iya, berarti itu bukan sifat yang berlebih-lebihan ya Ustadz ya, karena itu menyikapinya kan tentang ibadah dan ingin memperbaiki suasana yang tadinya mungkin kurang baik, akhirnya jadi lebih baik dengan menambah cost yang harus dikeluarkan. Iya, jadi Iya, penekanannya pada sisi pengorbanannya Ummu Amar, karena dia berkorbannya banyak, meskipun pengorbanan itu berkonsekuensi di fasilitas yang mudah ya. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika orang misalnya hotelnya itu bintang 3, yang kadang ke Masjidil Haram itu pakai shuttle. Dan shuttle itu nggak selalu ada. Ya, mungkin berangkatnya pakai shuttle, pulangnya jalan kaki gitu ya. Dan lumayan jauh ketika ini kan lelah sehingga dia nggak bisa ibadah di Masjidil Haram ya. Akhirnya malah berkurang gitu. Tapi ketika nyaman, dia dekat dengan Masjidil Haram, bahkan
iqomah saja masih dapat begitu. Misalnya karena saking dekatnya ya antara hotel dia dengan Masjidil Haram, maka Masya Allah keutamaannya luar biasa. Intinya karena dia pengorbanannya itu besar, maka besar pula pahala yang ia dapatkan. Iya, Baik, Masya Allah, Ustadz. Ustadz, pertanyaan yang kedua silakan, adalah, tafadhali. ya Ustadz, ini mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Waalaikumsalam Subhanahu wa Ta'ala warahmatullahi memberikan wabarakatuh. keberkahan, perlindungan, serta kemudahan bagi Ustadz dimanapun berada. Amin wa iyyakunna. Masalah yang dihadapi adalah Ustadz, ada seorang wanita yang sudah bercerai dengan 2 anak. Tetapi anak-anaknya ini berbeda agama dan mereka tidak mau mengantar ibunya untuk berumrah. Iya, Dan ibunya ini, maksudnya si Fulanah ini, adalah anak angkat dari satu keluarga itu. Jadi yang dia tidak tahu nasabnya kemana. Jadi sekarang posisinya dia mampu berumroh dengan situasi yang seperti itu, secara finansial. iya. Apakah yang bisa Ustadz nasihatkan bila ingin umrah dalam situasi seperti ini? Baik, Masya Jazakumullahu Allah. khairan. Wa jazakumullahu khairan ya. Pertanyaan sangat bagus dari USA ya. Jadi ada seorang wanita yang dia sudah bercerai dari suaminya, anak-anaknya beda agama, tidak bisa mengantar, dan dia ingin umroh begitu ya. Dia ingin umroh, kemudian ada banyak penghalang. Ya, yang pertama ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kalau memang ada mahram ya, kita tidak tahu ya, siapa tahu masih ada pamannya, mungkin saudara laki-lakinya. Intinya ada mahram, maka silakan berangkat. Kalau tidak ada, benar-benar tidak ada mahram, apalagi usia sudah sepuh ya, yang sangat berat ya, melakukan perjalanan jauh ya, lelah. Ya meskipun pakai kereta haromen juga lelah ya, karena biasanya dari mulai pagi ya sudah kemas-kemas keluar hotel, pindah ke Mekah ya, kemudian baru tawaf sa'inya tengah malam, bahkan dini hari kadang-kadang. Intinya cukup menguras energi begitu, maka dia tidak mampu, maka dia bisa badal umroh. Jadi badal umrah itu boleh kalau yang membadalkan sudah pernah umroh dan orang yang dibadalkan ini dia masuk kriteria orang yang boleh berumroh atau bahkan wajib umroh, artinya sudah terpenuhi syaratnya, tapi dia tidak bisa melakukan karena mungkin sakit, karena mungkin sudah sepuh, karena mungkin tidak ada mahram yang bisa menemani, maka pakai badal umroh. Begitu Ummu Ammar ya. Iya Ustadz. Mungkin satu lagi pertanyaan singkat masih boleh Ustadz? Silakan, tafadhali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi saya wabarakatuh. tidak punya mahram dan saya menunggu sampai datang orang yang melamar saya Ustadz. Iya. Misalnya kalau ada, nanti saya menunggu saya bisa berangkat umroh atau haji. Tetapi sampai usia yang cukup belum tua sih Ustadz, saya belum punya pasangan. Nah, sampai umur berapa saya bisa menunggu sampai dibadalin Ustadz? Karena saya tidak tahu usia berapa saya bisa menikah atau saya tidak menikah. Dan saya tidak punya anak, saya tidak punya saudara laki-laki. Orang tua saya juga sudah tidak ada. Iya, Masya Allah. Dan saya ingin menunaikan ibadah haji dan umrah dengan keterbatasan tidak punya mahram. Iya, Masya Jadi Allah. mohon nasihatnya Ustadz. Baik. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan ya. Pertanyaan yang bagus ya dari Amerika ya. Ada satu hadis ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang perlu jadi renungan bagi para muslimah yang punya keinginan untuk umroh ya, bahkan haji, tapi tidak ada mahramnya ya. Kata Nabi SAW, la yahillu limra'atin. Tidak halal bagi seorang wanita. Kata-kata la yahillu, tidak halal, berarti hukumnya adalah haram begitu ya, berdosa. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, an tusafira masirata yaumin wa lailatin laisa ma'aha hurmatun, yang dia melakukan perjalanan sehari semalam yang tidak ditemani dengan mahramnya. Kalau berangkat dari Indonesia, dari Jakarta turun di Madinah itu 9 jam. Itu siang malam itu sudah. Kalau misalnya berangkatnya dari Surabaya 11 jam. 11 turun di Madinah 11 jam. Intinya itu harus pakai mahram ya. Harus pakai mahram. Baik, bagaimana kalau tidak ada mahram? Maka kalau tidak ada mahram, bagi haji yang pertama ya, bagi haji yang pertama sebagian ulama membolehkan. Karena haji ini memang panjang ya nunggunya, apalagi yang reguler.
maka sebagian membolehkan. Meskipun sebenarnya melanggar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini, tapi boleh dan hajinya sah. Baik. Kemudian kalau umroh ya, umroh yang apalagi yang kedua, ketiga jangan dipaksakan. Tapi kalau umroh perdana, sebagian juga membolehkan umrohnya sah, tapi dia juga berdosa karena melanggar hadis ini. Intinya kalau memang tidak ada, sebaiknya tidak dipaksakan. Kalau tidak ada mahram, ya Bismillah, semoga Allah mudahkan. Ya, ketika Allah mudahkan, kadang usia sepuh pun Allah berikan kekuatan untuk bisa berangkat umroh ataupun haji. Yang jelas kalau tidak ada mahram, maka satu, kemampuan itu berkurang ya. Selain kemampuan fisik, kemampuan finansial, kemampuan keamanan, juga kemampuan adanya mahram. Sehingga sebaiknya tidak berangkat umroh. Seandainya sampai pada usia sepuh, misalnya bahkan sampai sudah tidak mampu berangkat, cukup dibadalkan. Pakai badal umroh. Bahkan misalnya ya, seorang meninggal dunia belum umroh, tapi dia punya keinginan, dia bisa dibadalkan umroh meskipun dia sudah meninggal dunia. Begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Ustadz, bertanya sedikit atas jawaban Ustadz. Kalau Silakan, dibadalkan itu pahalanya sama atau tidak Ustadz? Atau kalau yang membadalkannya lebih pintar, jadi pahalanya jadi lebih banyak Ustadz? Iya, secara umum sama ya, badal umroh itu. Yang jelas kan terpenuhi syaratnya. Baik syarat orang yang akan dibadalkan maupun syarat orang yang membadalkan. Kalau syarat orang yang membadalkan hanya satu, yang penting dia sudah pernah umroh. Kalau dia itu badal umroh. Kalau dia haji ya harus pernah haji sebelumnya untuk dia sendiri. Itu syarat bagi orang yang membadalkan. Dan biasanya sudah ada muthaif-muthaif yang ada di Mekah, di Madinah itu sudah siap mereka. Para mahasiswa dari Jamiah Islam Madinah itu sudah siap. Intinya mereka sudah pernah lah umroh begitu ya, minimal umroh. Taib. Kemudian syarat bagi orang yang dibadalkan, dia punya terpenuhi syarat-syarat umroh atau bahkan haji, kalau memang badal haji, dia terpenuhi syaratnya tapi terhalang. Baik itu karena sakit yang tidak mungkin dia berangkat, karena sepuh ya, atau bahkan meninggal dunia, tapi dia terpenuhi syarat-syarat itu. Artinya dia punya kemampuan, punya keinginan, dan semisalnya sudah pernah kita bahas itu. Ketika tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak boleh dibadalkan. Tapi ketika terpenuhi syaratnya, maka bisa dibadal umrohkan ya. Jadi pahalanya sama, pahala seperti dia berangkatnya. Nah, seperti itu ya, Ummu Amr. Ya Ustadz, ada satu dikit boleh Ustadz Masya yang Allah. tadi Nah, juga. tafadhali, silakan. Iya. Misalnya kalau ini opposite Ustadz, kalau tadi misalnya uangnya berlebihan, tapi kalau ini uangnya cuma pas-pasan, apakah jadi pahalanya sedikit Ustadz? Maksudnya bila kita uangnya cuma terbatas, ingin umroh, nanti Iya. pahala yang didapat juga sedikit. Mohon nasihatnya Ustadz. Semoga, nah ya, kalau tadi yang banyak uang, kita ada hadis yang sudah kita bacakan tadi, semoga bagi orang-orang yang memang tabungannya terbatas, tapi dia sudah berusaha untuk menabung, semoga hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW menjadi hiburan untuk mereka ya. Kata Nabi SAW, inna idhamal bala inna idhamal jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya tantangan ya, ujian yang dihadapi, bala yang dihadapi. Bisa jadi dia mungkin secara nominal kecil ya, tidak besar, mungkin dia paketnya pun yang murah begitu misalnya ya, tapi dia berjuang gitu, dia berjuang untuk menabung bisa berangkat. Nah, dia dapat pahala dari sisi ini, dari sisi perjuangannya tadi. Dia berusaha menabung, dia berusaha untuk menyisihkan uang untuk bisa berangkat begitu, berangkat umroh. Nah, semoga di sini menjadi hiburan untuk mereka. Artinya dia mendapatkan besarnya pahala bukan karena yang dikeluarkan, tapi karena perjuangan untuk bisa umroh begitu. Begitu Ummu Ammar ya. Insya Allah dapat pahala yang besar pula kalau memang dia benar-benar ingin berangkat umroh. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Baik, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ana kembalikan waktunya kepada moderator untuk menutup kajian pada kesempatan kali ini.